sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Lagi bang ya? Kalau ada lagi bang, 5 lagi bang. Bener bang? Struktur dari mana itu ya? Sumber zaman perang zaman dulu Pak. perang ya. Sama kayak Pelindo dan lama Pak. Pelindo kita bukan Pak. Kalau mendarat selamat datang di Bandara Soekarno Hatta Jakarta Pak. Dia ada banten. Maksudnya bagi-bagi popularitas itu. Kita balik ke narkoba Tangerang apa namanya Soekarno Hatta Jakarta. Itu maksudnya bagi-bagi popularitas. Jalan ini kita ke bandara. Di sampingnya kita bikin jam bisa nanti. Saya udah kasih tahu Pak. Ya orang Papua gitu Pak. Beserta jajarannya, para anggota forum kerjasama daerah mikro praja utama, Direktur Pemberitaan Metro TV, Bapak Suryo Pratomo selaku moderator kita pada hari ini, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat datang mengucapkan di Polres Bogor Hotel Borobudur Jakarta dalam acara rapat kerja Gubernur anggota forum kerjasama daerah mitra praja utama ke-14 tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Kamis 27 November 2014.
dan acara akan diawali oleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, laporan Ketua Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama kepada Bapak Bara Ulang Siregar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Sofian Jalil. Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Ahmad Bobel. Yang mewakili Menteri Pertanian, yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan para gubernur atau mewakili dari anggota FKD Forum Kerjasama Daerah MPU 10 provinsi DKI Jakarta, 10 provinsi dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmatnya kita dapat melaksanakan acara rapat kerja gubernur anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang ke-12 tahun 2012 di Kota Jakarta. Sekedar untuk mengingatkan kepada hadirin di luar anggota MPU, 10 provinsi maksud adalah semua provinsi di Pulau Jawa, Pulau Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Perdagangan, dan Bapak-Bapak Dirjen dan staf ahli Menteri yang mewakili Menteri sebagai narasumber, dan juga Bapak-Bapak para Gubernur yang mewakili yang telah hadir pada acara Forum Kerjasama Daerah MPU ini. Mengawali sambutan kami, mohon izin kami sejenak untuk mengajak atau melakukan kilas balik terkait dengan sejarah berdirinya dan cita-cita Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama atau FKD MPU. Pada intinya forum ini bertujuan untuk ikut
berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam akselerasi pembangunan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Sejak berdirinya pada tahun 1988 sampai sekarang, FKD MPU secara dinamis telah mengalami berbagai kondisi seiring dengan dinamika perubahan dalam masyarakat. MPU merupakan forum kerjasama yang berbasis program kerja SKPD dan UKPD, sehingga kehadiran forum ini diharapkan dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat di 10 provinsi anggota MPU. Sebagaimana dimaklumi bahwa penduduk di 10 provinsi anggota FKD MPU berjumlah sekitar 157 juta jiwa atau sebesar 66% dari seluruh penduduk nasional yang menurut BPS berjumlah 237 juta. Jadi bisa kita lihat walaupun 10 provinsi, tapi proporsi daripada kontribusi dari 10 provinsi ini di dalam nasional sangat besar. Demikian pula untuk kebutuhan pangan, di mana sekitar 60-70% produksi beras dikonsumsi di 10 provinsi anggota MPU ini. Juga begitu pula dengan produksi jagung, kedelai, daging, telur ayam, dan sebagainya. Bapak Menteri dan para gubernur yang sekalian berbahagia, forum kerjasama pada tahun ini mengambil tema menjalin sinergitas, kompetensi, dan kapasitas MPU dalam rangka membangun kedaulatan pangan. Tema ini terkait dengan agenda kerja Presiden Republik Indonesia dan jajaran kabinet kerjanya, yaitu tentang kedaulatan pangan. Selanjutnya kami laporkan bahwa pada acara forum kerjasama daerah rapat kerja gubernur ini nanti akan dilangsungkan dalam 2 ruangan yang berjalan secara paralel. Pertama adalah peserta rapat kerja gubernur. Nanti ada pembicara dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia tentang dengan topik kebijakan pemerintah dalam membangun logistik pangan nasional guna meningkatkan daya saing suplai pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Kemudian nanti berbicara dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan topik kebijakan impor pangan guna mengantisipasi dampak masyarakat ekonomi ASEAN 2015 dalam rangka membangun kedaulatan pangan daerah. Kemudian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan topik strategi pangan nasional dalam konteks membangun kedaulatan pangan. Dan kemudian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas dengan topik Action Plan Sistem Supply dan Demand Pangan Nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Secara paralel berlangsung bersamaan dengan rapat kelompok kebijakan dan kelompok teknis. Rapat kelompok ini terdiri dari pesertanya para kepala Bapeda, para kepala SKPD terkait dari 10 daerah provinsi yang telah hadir pada kesempatan ini. Bapak sekalian, dari nanti materi paparan dari Bapak Menteri, nanti dilanjutkan dengan diskusi dengan para gubernur dan diharapkan dapat dirumuskan mengenai kebijakan dan rencana program mengenai yang terkait dengan kedaulatan pangan untuk disepakati bersama yang menjadi acuan bagi daerah-daerah provinsi
10 provinsi anggota LPO. Bapak sekalian, selain itu, selain acara ini, paralel juga dilaksanakan acara pameran Flona yang menunjukkan produk-produk dari 10 daerah provinsi yang berlangsung di taman di depan hotel ini. Nanti akan dilaksanakan pembukaannya oleh Bapak Gubernur. Demikian laporan kami. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sambutan, dan mohon kesediaan Bapak Menko Perekonomian membuka secara resmi acara Raker Hub MPU ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Pak Sofyan Jalil, yang saya hormati Menteri Perdagangan Indonesia Pak Ahmad Kober, Menteri Pertanian dan mewakili, Pak Bappenas dan mewakili, yang saya hormati juga Gubernur, PRT Gubernur, Wakil Gubernur yang ikut hadir, hadirin undangan, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kami atas nama Pemprov DKI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini, terutama kepada Pak Menko Perekonomian yang bersedia untuk membuka rapat kerja pimpinan daerah ini. Tentu kita berharap pertemuan ini, seperti saya katakan semalam dalam pertama-tama, kita harus bicarakan banyak hal. Yang paling utama tentu bicara pangan. Ya, kalau istilahnya orang, yang paling penting itu perutnya kenyang dulu nih. Jangan sampai minyak naik, BBM kita pasti cabut subsidi semua ke depan, pangan kita bermasalah. Tadi kita juga bincang-bincang di dalam ruangan, kita bicara tentang bangun pelabuhan laut, bandar udara. Ini juga dalam rangka untuk menekan biaya logistik kita, karena ini tetap ada hubungan. Nah, kalau cuma satu tidak efisien, ini bisa masalah juga. Nah, ini kita mesti duduk bersama. Kita bersyukur Pak Menko bersedia untuk undang kita nanti, Pak Gub Jabar nanti dari Banten, untuk duduk bersama. Dan DKI sih bukannya mau sombong gitu ya, DKI lagi bingung ngabisin uang kelihatannya. Daripada ditangkap jaksa, dipanggil KPK karena pakai uangnya sembarangan, lebih baik kita duduk bersama. Tadi saya juga bicara dengan Pak Ahmad Kober, Menteri Perdagangan, sebagai pengusaha. Ini ibaratnya kalau ada 10 orang, 10 grup perusahaan itu besar, kalau digabung tentu sinerginya luar biasa. Di 10 provinsi ini seolah-olah jalan masing-masing, padahal kita semua punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi saya juga bicara dengan Pak Wagub Bali, kadang-kadang kita ini jadi pejabat lupa, seolah-olah provinsi ini punya kita, seolah-olah kita ini raja, padahal kita ini hanya 5 tahun, kalau dipercaya lagi hanya 10 tahun maksimal. Kecuali jadi wakil ya, kalau wakilnya 10 tahun, jadi gubernur 10 tahun, lumayan juga, berarti 20 tahun. Ya itu maksimal, masih tidak akan maju. Padahal persaingan kita ke depan itu sudah persaingan global. Nah tentu saya harap, saya akan panjang lebar, minta Pak Menteri sampaikan sambutan dan membuka nanti. Nah kita sangat berharap Pak Menteri yang memaksa kami tanda kutip menggunakan kekuatan kami masing-masing supaya kita punya daya saing. Tahun depan sudah memasuki AFTA kita. Tentu kita harus sangat cepat, tidak bisa menunggu lagi. Dan DKI sudah sangat komitmen. DKI komitmen untuk mengusahakan kesejahteraan, ya terutama MPO seluruh Indonesia kita pengen. Tentu MPO yang ini ke 10, 9 ini harus, karena DKI sangat yakin kalau 9 provinsi ini maju, ekonominya kesejahteraannya baik, maka ini juga pasti kesejahteraan ekonominya DKI. Jadi cara berpikir DKI seperti ini. Kami akan mengusahakan kesejahteraan 9 mitra ini, karena kesejahteraan 9 mitra adalah kesejahteraan DKI. Terima kasih.
Baiklah Bapak Ibu dan undangan yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi rapat kerja Gubernur Mitra Praja Utama ke-14 ditandai dengan pemukulan gong. Yang terhormat Bapak Sofyan Jalil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gubernur DKI, Bapak para Gubernur atau Wakil Gubernur yang hadir dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Setelah saya jadi Menteri Koordinator, saya melihat bahwa pekerjaan yang paling banyak harus dilakukan adalah masalah koordinasi nih Pak. Jadi kalau Pak Gubernur DKI mengatakan tadi persoalan DKI banyak uang tapi nggak bisa mengeluarkan, nggak bisa menghabiskan, sebenarnya masalah yang sama ini karena banyaknya koordinasi. Kenapa? Karena Bapak untuk mengetahui bahwa pemerintah ini diatur berdasarkan silo. Silo ini di korporasi, saya sebelum menjadi menteri itu saya serve di berbagai perusahaan. Di semua perusahaan kita memerangi silo. Silo itu apa? Kamar-kamar, sehingga satu kamar dengan kamar lain nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Di perusahaan-perusahaan itu memerangi silo itu adalah agenda utama di berbagai perusahaan besar. Tapi pemerintah, sulitnya pemerintah ini bekerja dengan silo dan silo ini diatur oleh undang-undang. Ini silonya ada pertanian, di sini silo perindustrian, di sini silo perdagangan. Masing-masing punya undang-undang. Yang jadi masalahnya begitu hubungan antar silo ini menjadi masalah. Oleh itu peran Menko itu menjadi sangat penting. Saya mengatakan kalau Menko ini mau kerja, waktu kita nggak cukup Bapak. Oleh sebab itu saya sedang bikin center di kantor, ya, yang dibiayai oleh kita mengharapkan grant dari negara lain yang sangat peduli tentang gabungan. Nanti akan ada barang 30 orang expert Pak, yang dibantu di kantor saya untuk melihat semua masalah dan untuk membantu Bapak sekalian. Jadi kalau silo antar departemen, begitu ada hubungan desa antar departemen pertanian dengan departemen perindustrian, ini bidang ini siapa yang tangani? Ya, undang-undang pertanian mengatakan ini mereka wewenang mereka, undang-undang perindustrian mengatakan ini wewenang mereka. Ini jadi masalah. Tadi Pak Gubernur Banten mempersoalkan bahwa Soekarno-Hatta tidak memberikan manfaat kepada Banten. Ini juga barangkali karena ada polusi yang selama ini tidak melihat secara komprehensif. Kenapa? Ada kebanggaan, ada masalah emosional, ada masalah teritorial, ada masalah macam-macam antar provinsi dan antar kabupaten. Padahal Bapak, pembangunan ekonomi itu tidak bisa dikapling-kapling dalam wilayah politik. Pembangunan ekonomi itu baru bisa efektif kalau misalnya wilayah politik ini menjadi tidak terlalu blur, tidak terlalu kental pagarnya. Ya. Tetapi misalnya contoh yang paling menarik adalah Jakarta banjir. Jakarta tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahnya kalau kita tidak juga bekerja sama menyelesaikan masalah sekitar puncak. Ya, ini misalnya Pemda Jakarta yang saya pikir kita akan koordinasi sekarang Pak Gubernur tentang membangun misalnya Waduk Ciawi. Kalau misalnya bisa dibantu oleh Pemda DKI kerjasama dengan anggaran PU, maka dengan joint financing ini, maka kita akan bisa selesaikan dalam waktu yang dekat. Saya kemarin begitu kita coba selesaikan masalah yang sebenarnya sudah lama sekali, yaitu waduk Jati Gede. Tapi pertemuan satu kali itu sudah selesai, walaupun ini sudah disiapkan sebelumnya oleh Menteri Pak Heru Tanjung. Jadi oleh sebab itu fungsi koordinasi, fungsi kantor ini Bapak gunakan. Ya. Saya nanti akan mencoba membantu bahwa Bapak persoalan-persoalan yang berkaitan antar wilayah. Ya. Contoh tadi pelabuhan. Ya. Pelabuhan antara apakah kita bangun di Banten, di Jakarta dan di di Kerawang tadi bisa atau di di Cilamaya. Ini harus kita lihat secara utuh ya, supaya bagaimana tujuan, bagaimana Jawa Barat yang kata Pak Gubernur tadi ada begitu banyak penduduknya, tidak ada fasilitas pelabuhan, harus diadres secara baik dengan konsep yang benar, dan itu bisa dilakukan selama nanti Pelindo Jakarta ini juga tidak berpikir dalam egonya sendiri. Ya. Kemudian ini misalnya contoh-contoh yang lain. Jadi sinergi yang kita perlukan adalah sebenarnya jangan kita melihat terlalu banyak batas-batas provinsi, batas-batas kabupaten. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana yang memberikan manfaat sinergi yang paling besar. Secara teori, Pak, kenapa terjadi perdagangan? Karena ada orang atau ada negara atau ada wilayah yang punya comparative advantage. Ya, Jakarta ini adalah komparatif yang luar biasa, pasar yang paling besar. Kemudian income pendapatan penduduknya yang paling tinggi, ya. Dan konsumen yang paling apapun dijual di Jakarta ini bisa.
tapi daerah-daerah sekitarnya itu bisa menjadi produser. Kalau ini antara DKI tidak bekerja dengan Pemda Jawa Barat, dengan Pemda Banten, dengan Pemda NTB misalnya yang punya kapasitas dalam rangka sapi misalnya, maka ini akan tidak optimum. Oleh sebab itu Bapak, mari kita koordinasi, ini forum ini bagus sekali ya. Saya siap Pak Gubernur, ya siap nanti akan mengassign beberapa orang untuk bagaimana kita mengkoordinasi ini, apa yang bisa dikerjakan. Misal barangkali Pak Gubernur Jakarta mengatakan tadi, daripada uang itu di-spend secara tidak bijaksana menjadi masalah KPK dan jaksa, barangkali lebih baik dana ini kita gunakan untuk menjamin kebutuhan bawang atau cabai merah di Jakarta, di mana yang paling tepat kita bantu di sana. Saya membayangkan Bapak sekarang, kenapa cabai merah dan bawang itu selalu jadi masalah. Saya pikir ada persoalan yang sangat fundamental, tapi ini tentu perlu studi lebih lanjut, yaitu kita tidak bisa menyetor ya, produksi itu lebih dari beberapa hari. Kenapa itu tidak terjadi? Barangkali kita selama ini tidak pikir tentang cooling atau chiller, gudang pendingin. Seandainya bisa kita bikin gudang pendingin, NTB itu adalah wilayah yang mensuplai cabai merah atau cabai besar di Indonesia ya. Tetapi mereka tidak bisa tahan lama. Kalau misalnya nanti pasar PT Pasar Jaya bisa membuat chiller di NTB, sehingga nanti cabai itu bisa diproduksi sepanjang tahun, kalau di waktu lebih taruh di chiller, dengan chiller itu bisa tahan 3 bulan barangkali, sehingga akan terjadi supply, sehingga harganya itu akan stabil ya. Sekarang Bapak tahu, bisa sebagai kita katakan di negara-negara Indonesia negara agraris yang paling besar. Tapi sekarang ini Bapak, cabai itu pasta cabai Bapak tahu ya, chili paste. Jadi cabai yang sudah diulek itu kita impor dari Pak. Cabai keriting kita impor. Ada something very wrong dalam hal kita mengelola negara ini, sehingga negara yang hujan sepanjang tahun atau sepanjang tahun kalau bisa kita tanam apapun, tapi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ya, apa masalahnya? Ayo kita kerjasama. Bawang misalnya, daerah Brebes itu terkenal daerah bawang yang luar biasa, bawang merah yang cukup banyak ya. Tapi juga bawang bisa tahan lama. Kalau bisa nanti PD Pasar Jaya atau join PD, ini juga barangkali Bapak kita harus bikin join ya. PD Pasar Jaya ini di Jakarta bagus sekali, tapi kalau dia bisa berjoin dengan PD di daerah pasar yang lain ya, untuk melihat di mana yang bisa kita bersinergi, maka itu akan menyelesaikan banyak masalah. Nah, kalau kita mengatakan perdagangan itu terjadi karena comparative advantage, maka comparative advantage ini harus kita gunakan. Apa kelebihan Pemda Jakarta, apa kelebihan Pemda Jawa Timur, Bali dan lain-lain, kemudian sehingga kita bisa bersinergi. Pemerintah bisa memfasilitasi infrastruktur besar. Ya. Infrastruktur ini akan lebih efisien kalau juga kita bisa bekerja sama. Kemudian gudang bersama seperti saya bayangkan tadi. Saya minta seorang ahli coba pikirkan, bisa nggak kita memperkenalkan rumah kaca misalnya. Sekarang ini kalau kita terbang di Seoul, begitu naik dari Incheon itu, kalau misalnya melewati daratan Korea, kita lihat rumah kaca di mana-mana. Mereka bikin rumah kaca apapun bisa diproduksi dengan pengaturan temperatur. Kenapa kan kita mencoba, misalnya memperkenalkan rumah kaca untuk produk-produk tertentu. Dan saya yakin sekarang ini dengan menekan dari kelas menengah, kalau kita bisa impor di luar negeri, di dalam negeri juga seharusnya kita bisa cukup kompetitif. Oleh sebab itu Bapak, kuncinya adalah bagaimana koordinasi. Karena undang-undang dan negara ini diatur dengan undang-undang yang masing-masing sektor punya undang-undang sendiri, masing-masing bupati atau kabupaten provinsi mempunyai aturannya sendiri, yang kemudian kadang-kadang lebih berpegang kepada peraturan itu daripada kemanfaatan bersama. Begitu juga misalnya masalah-masalah emosional yang kita tidak bisa hindari. Tapi emosional ini bisa kita tekan kalau ada kepentingan bersama. Kalau kemarin Pak Presiden mengatakan kunci keberhasilan China, salah satu China, Tiongkok, salah satu keberhasilannya adalah karena mereka mempunyai central planning yang masih cukup kuat lewat PKJ. Dengan central planning yang cukup kuat, bupati, wali kota, gubernur itu bisa dikontrol dengan sistem yang baik. Ya. Central planning ini di Indonesia sekarang kita tidak punya lagi. Oleh sebab itu fungsi koordinasi menjadi sangat penting. Saya siap Bapak, ya nanti Pak Gubernur apa yang kita perlu kerja sama misalnya PT DKI dengan Jawa Barat di bidang apa, coba kita work out. Kita work out kemudian apa yang bisa Pemda DKI membantu, ya apa Pemda Jawa Barat yang perlu membantu, sehingga bisa mengatasi masalah banjir, mengatasi masalah kelangkaan produk di Indonesia, di Jakarta dan lain-lain bisa kita selesaikan. Kemudian misalnya suplai daging, daerah
Ya, salah satu provinsi yang ini mempunyai keunggulan dalam hal itu. Jambi dan lain sebagai beberapa contoh yang saya sebutkan. Oleh sebab itu kerjasama yang seperti ini saya pikir menjadi sangat penting, dan kantor Kementerian Perekonomian akan siap bekerja sama dengan Bapak. Nanti mungkin akan ada tim-tim teknis, Bapak kirim orang ahli tertentu untuk kita rapat teknis, ya. Nanti rapat teknis telah disepakati oleh rapat teknis dan dibantu oleh konsultan, ya. Karena kadang-kadang ini birokrat kita juga berpikir sangat teknis, tidak melihat gambar besar, ya. Nah, kalau gambar besar tidak dilihat, kemudian kita hilang dalam hutan, ya, hilang dalam hutan kalau kita tidak bisa melihat perspektif besarnya. Oleh karena itu tim teknis ini kita akan hire konsultan untuk membantu. Kalau mereka sudah sepakati bahwa ini sinergi yang bagus, dan nanti kita panggil para gubernur, saya akan koordinasi sehingga ini kita implementasikan apa yang dikerjakan oleh Gubernur Jawa Barat, apa yang dikerjakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY Jakarta, apa yang bisa bantu, sehingga demikian banyak program yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Saya senang sekali bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian. Saya pikir tantangan berat sekali dan banyak masalah yang kita bisa perbaiki dengan polusi yang baik. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sebuah negara maju? Negara maju bukan karena sumber daya alamnya, tapi negara maju itu adalah karena polusi yang baik, kebijakan publik yang baik. Karena kebijakan publik yang tidak efisien, Bapak, kita buang resource luar biasa, tidak mencapai sasaran. Kebijakan publik ini ada studi yang menarik sekali, sekarang sharing Bapak. Seorang bekas kepala USAID pernah tugas di Asia, terutama waktu dia bertugas di Korea tahun 70 dan 80, kemudian dia bertugas di Latin Amerika. Kemudian dia menulis pengalamannya. Kenapa misalnya Asia maju begitu cepat, kenapa Latin Amerika tertinggal? Kuncinya adalah Asia mempunyai kebijakan yang baik. Ya, kalau kita lihat bisa bagaimana Korea, itu semua achievement Korea ini adalah karena vision bangsanya dan vision presiden pemimpin-pemimpinnya, visi pemimpin-pemimpinnya, kemudian diterapkan dengan kebijakan publik yang benar. Habis perang dunia, habis perang Korea, Pak, Seoul itu rata dengan tanah. Tahu 50 berapa itu perang Korea? 54. Ya, itu rata dengan tanah. Tapi kemudian presiden Pak Chung Hee, ya, punya visi bahwa membangun Korea kita harus kirim orang sekolah. Pada tahun 60 Bapak, itu mahasiswa Korea di Amerika itu sudah belasan ribu. Pada saat yang sama mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika masih bisa dihitung jari. Ya. Itu mereka kemudian 65 tahun, 6 tahun kemudian kembali. Sekarang orang Korea adalah salah satu yang paling educated. Karena visi yang seperti itu. Kemudian kebijakan industri mobil dan macam-macam itu Pak Chung Hee yang meletakkan dasar tumbuhnya ekonomi Korea. Dan kemudian diikuti dengan kebijakan publik yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan penulis buku itu dia bilang, kenapa Latin Amerika seperti ini? Pak ini ditulis buku pada tahun 80-an. Ya, 80-an Latin Amerika itu masih seperti jauh ketinggalan dengan Asia. Ya. Kuncinya adalah karena kebijakan yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita rumuskan kebijakan yang bersinergis, ya. Dengan demikian akan banyak achievement yang kita bisa capai. Sinergi seperti yang Bapak ketahui, teori sinergi adalah 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 bisa 4. Kebijakan yang terorganisir, yang terkoordinasi antara Pemda DKI dengan Pemda Jawa Barat, Pemda Banten akan menghasilkan dampaknya itu Bapak mungkin multiple 10 kali lebih baik daripada Bapak nangani sendiri. Ini yang perlu kita kerjakan dan kantor Menko Perekonomian siap memfasilitasi. Ya. Kita akan rapat-rapat teknis nanti mulai habis hari ini. Bapak tunjuk nanti timnya di bidang apa, di misal perhubungan, infrastruktur DKI siapa, Pemda Jawa Barat siapa, Banten siapa, Jawa Tengah siapa, ya, tentang pelabuhan begitu juga kita work out sehingga jangan sampai nanti investasi kita itu wasted karena kekeliruan membuat kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengucapkan kepada Bapak Menteri untuk mengumpulkan sebagai tanda dibukanya rapat kerja Gubernur Mitra Praja Utama ke-14. Dan Bapak Ya.
Nanti kita ya satu saja. Acara ini dulu, mau jalan. Oke, inti kan hari ini adalah ini kerjasama beberapa gubernur ya yang sangat tentu mengatasi berbagai masalah, terutama fokus hari ini adalah tentang masalah pangan. Nah, saya pikir kerjasama yang seperti ini sangat dibutuhkan sehingga nanti akan ada kebijakan yang terintegrasi antar provinsi. Ya. Ada kesulitan misalnya di satu provinsi, kalau dengan kerjasama seperti ini akan bisa lebih mudah teratasi. Gitu ya. Oke, ya jadi intinya menurut saya seperti saya kemukakan tadi pengalaman di kementerian juga karena kita itu mengurangi silo, mengurangi apa itu kamar-kamar, ya. Sehingga dengan kamar-kamar ini kita bekerja di sini, apa yang terjadi di sini nggak terjadi sinkron. Oleh sebab itu dengan kerjasama Pak Gubernur ini, para gubernur ini mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Jawa Barat bisa sinkron dengan DKI, juga sebaliknya. Apa yang dikerjakan DKI bisa sinkron dengan Banten dan tempat yang lain. Nah, saya bilang bahwa Kementerian Koordinasi Bina Ekonomi siap memfasilitasi apa saja yang perlu difasilitasi. Itu barangkali. Saya pamit Pak Gubernur, barangkali Anda lagi main. Apa Pak? Pak, selamat teruskan. Aku antar sebentar. Aku Nanti balik lagi. balik lagi ya. Pak Menteri Dalam ini nggak kelihatan? Enggak Pak. Enggak Bang. Enggak. Acara ini bukan, ini karena lebih pada ekonomi ya? Iya, kebetulan sekarang temanya memang tuh yang bidang kedaulatan. Jadi makanya Pak Mendagri agak diundang memang? Enggak Pak. Oh begitu, pantesan nggak ada kelihatan Menteri Dalam Negeri pada acaranya Mendagri. Oke Pak, yang mana? Terima kasih Pak. Bapak tugas di mana? Saya Pak. DKI. Oke. Saya juga di Aceh juga. Oh pendudukan, iya. Kan saya pikir kok Pak Irman ada, kok Menteri Dalam Negeri nggak ada gitu loh. Oke Pak Irman, ya. Terima kasih Pak Irman. That is more important gitu loh Pak. Betul, ya. Saya ini sama seperti Bapak, kita nggak ada birokrasi sama sekali. Pak, jadi kan kita putuskan kami tidak mau lagi membeli mobil dinas. Jadi kami ingin semua mobil dinas itu sewa dari perusahaan mobil, sehingga risiko tidak ada, lebih murah biaya segala macam. Tapi kalau yang ini sama keluar duit kan, nah ada si pejabat merasa saya mau naik kereta api nih, atau mau beli mobil sendiri, ya udah nilai sewa itu yang kita berikan kepada dia. Ya sederhananya, kalau kita sewa mobil misalnya Corolla 1 bulan 9,5 juta, misalnya gitu ya kasih dia 9,5 juta. 9 juta setengah itu untuk kepala dinas Eselon 2 misalnya, ya kasih segitu. Kalau asal dia tidak pakai mobil kita gitu. Pak, mengenai rencana penutupan lokalisasi Kalijodo, seperti apa? Kita intinya semua di jalur hijau sudah bongkar aja udah. Itu aja. Batasan motor Pak, untuk lahan parkirnya sendiri gimana tuh Pak? Kan motor kita batasin kan masih bisa lewat jalan belakang. Tapi untuk parkir motor yang nantinya bakal naik terus Kan busnya baru kita uji coba Merdeka Barat sampai ke HI dulu, karena busnya belum cukup. Bus yang cukup kita kan buka lagi. Ya. Kadang-kadang ada juga dari PLN, Telkom, macam-macam kontraktor kan, dari Pertamina, gas. Nah kadang-kadang tunggu tender itu yang selalu mundur. Makanya Pak Presiden pengennya itu bulan April udah mulai kerja harusnya. Kalau pengungsian berapa budget keluarga? Apa? Pengungsian. Yang di banjir di Aduh, saya nggak tahu. Pak, tentang OTG yang katanya dari PDIP sudah diputuskan. Bu Mega katanya sudah merestui Pak Boy untuk mendampingi Bapak. Tanggapan Pak Ahok seperti apa Pak? Ya kan partai bolehnya merestui kan, tapi kan menentukan wagub kan haknya gubernur kata Perpu. Terakhir komunikasi Bapak dengan Mega seperti apa Pak? Terakhir cuma di TV kemarin ketawa-ketawa. Mengajukan profesional Pak, bukan dari ini Pak, ke Ibu Mega. Iya, saya ngajukan profesional ke Bu Mega.
Ibu Yani gitu. Kalau Dengan nama Pak Boy Sadikin bagaimana Pak? Baik aja sih sama Pak Boy. Cuma saya berpikir kalau kita mau kerja lebih cepat harusnya memang pilih yang sudah pengalaman di DKI ya. Ya kan? Ya saya sih udah usulkan berapa kali, saya bilang Ibu Sarwo Handayani yang lebih cepat, lebih kerja, udah ngerti. Kita tinggal di bawah 3 tahun. Tanggapan Mega seperti itu ya. Waktu itu senyum-senyum aja sih, lu nggak tahu maksudnya. Juga Satpol PP sudah memenuhi prosedur nggak dalam penangkapan anak gelandangan Gepeng? Saya udah bilang mereka tidak boleh nangkap, tidak boleh kejar. Jadi kita mau pendekatan, karena anak-anak itu juga kan udah biasanya bebas kan, dia juga tidak bisa nerima kan. Nah kita mau pendekatan, kita masukin ke panti juga ada yang kabur lagi juga sama. Jadi kita ingin, saya tidak mau dikejar tabrakan atau jatuh ke sungai gitu. Ya udah turunkan tim aja LSM pelan-pelan, selidiki dia tidur di mana, diajak teman aja, baru kita nasihati, mau nggak hidup lebih baik. Nggak bisa anak seperti itu ada paksa tangkep kurung tuh nggak bisa. Makanya saya juga minta nggak bisa lagi di dinas sosial itu kayak penjara dikurung, nggak mau lagi saya. Terus tanggapan tentang wacana Pak JK pembatasan jam kerja perempuan seperti apa Pak? Kita tunggu aja. Emangnya perempuan sama laki belum tentu suka, udah masuk semua. Kalau itu ditertibkan nanti akan tidak kemana Pak? Saya nggak ada bilang kalau itu ditertibkan, yang dihutanin apa hijau singkat aja. Kerjasama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu. Yang saya hormati Menteri Perdagangan Bapak Rahmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwakili oleh staf ahli bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan perubahan iklim, Ibu Miatun Hayati dan Menteri Pertanian yang diwakili oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Pertanian Dr. Dini dan Kepala Gubernur yang hadir Pak Rahmat Gobel. Jadi pagi hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai tuan rumahnya. Kemudian yang hadir juga bersama kita adalah Pelaksana Gubernur Banten Pak Rano Karno. Kemudian ada Gubernur Lampung Bapak Ridho Ricardo. Kemudian saya ingin perkenalkan yang hadir juga di sini adalah Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Miswar. Kemudian Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam 1. Terima kasih Pak. Kemudian ada Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Heru Sujatmoko. Pak Heru, terima kasih. Kemudian ada Wakil Gubernur dari Bali Bapak Ketut Sudikarte. Ada Wakil Gubernur dari Nusa Tenggara Barat Bapak Muhammad Amin. Dan kemudian yang mewakili Gubernur Jawa Timur ada asisten 1 Pak Yusuf Ahmad dan Pak Frans Makaseri diwakili oleh Kepala Biro Pak Silverton Bapak. Jadi saya tahu waktu yang dimiliki oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tidak banyak, tetapi karena ini adalah para eksekutif, saya yakin kita akan sangat produktif untuk berdiskusi hingga nanti makan siang. Dan tema yang akan kita bahas kali ini secara spesifik sudah ditetapkan adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan. Kita tahu manusia memang hidup bukan untuk makan, tetapi makan itu penting untuk membangun kehidupan dan peradaban. Semua bangsa di dunia, semua memberikan konsentrasi penuh kepada sektor pertanian, khususnya pangan, karena tidak ada satu negara yang mau tergantung pada negara lain. Jepang boleh menjadi negara industri maju, tetapi untuk tanaman pangan khususnya padi, mereka tidak pernah akan membiarkan pasarnya diatur oleh produk dari luar. Mereka betul-betul swasembada
walaupun lahannya kecil, tetapi mereka sangat produktif. Tadi yang dikatakan oleh Pak Menko, kebijakan polisinya yang menjadi sangat penting. Ini yang coba ingin kita lakukan. Bagaimana kita membangun sinergitas dalam dua hal, kompetensi dan kapasitas yang ada dimiliki oleh 10 daerah di Indonesia yang tadi dikatakan merupakan betul-betul pilar, karena 60% sampai 70% produk pertanian kita ada di 10 provinsi ini. Karena itu ini bukan ingin bersikap eksklusif, tetapi penting untuk memberikan perhatian khusus kepada 10 provinsi ini supaya kemudian kita bisa memberikan optimalisasi dari apa yang kita miliki, kemudian sarana produksinya, kemudian pasca panennya, juga masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Ini yang satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan, dan itulah yang coba kita bahas pada siang hari ini. Saya akan minta pada para menteri dan yang mewakili menteri 10 menit untuk kira-kira memberikan ide, masukan atau gagasan apa yang sebetulnya dirancang dalam 5 tahun ke depan. Para gubernur ingin tahu apa sebetulnya yang akan dilakukan oleh kementerian-kementerian, dan kemudian nanti para gubernur bisa memberikan masukan kepada Pak Rahmat Gobel. Pak Rahmat Gobel, kira-kira dari sisi pertanian, perdagangan, apa saja hal-hal yang akan dan perlu dilakukan oleh kita dalam 5 tahun ke depan, khususnya tanaman pangan, apa yang akan menjadi fokus, karena saya kira kita tidak bisa menyelesaikan semua persoalan dalam satu saat. Karena itu arahan atau arah kebijakan dari kementerian ini menjadi sangat penting supaya menjadi pengetahuan kita bersama. Pak, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Pak Menteri karena beliau masih sedang di lapangan, Pak. Sekarang ada di Sumatera Utara. Beliau akan mewakili beliau dan menyampaikan pandangan-pandangan beliau tentang bagaimana 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, secara singkat saja barangkali saya sampaikan. Saya memang ada pandangan, ada beberapa nanti akan saya sampaikan. Bahwa kebijakan pertanian ke depan masih berfokus kepada penyelesaian 5 komoditas utama: padi, jagung, kedelai. 3 itu yang sangat prioritas. Di samping juga masa daging dan gula. Khusus untuk 3 komoditas utama ini memang akan diselesaikan, diupayakan dapat diselesaikan swasembadanya dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi ada memang beberapa target-target ya. Dan pada dasarnya bahwa berbagai permasalahan-permasalahan di bidang pertanian ya, memang sudah teridentifikasi dan kita sudah mengetahui dan kita sudah mampu akan adanya. Hanya barangkali komitmen kita bersama di dalam menyelesaikan. Ya. Karena pada dasarnya bahwa permasalahan di bidang pertanian tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Pertanian sendiri. Sangat terkait dengan kementerian-kementerian lain. Yang akan kami sampaikan di sini adalah bagaimana kami barangkali nanti akan memprioritaskan 3 tahun selama 3 tahun ini untuk penyelesaian padi, jagung dan kedelai. Ya. Selanjutnya prioritas berikut dan sapi dan gula pun akan diselesaikan. Baru saja, langkah utama yang akan kita lakukan adalah pertama adalah memperbaiki jaringan irigasi. Jadi ini jaringan irigasi ini akan menjadi top priority untuk kita. Karena selama ini tidak terjadi koordinasi yang baik di lapangan. Ya. Dan sebagai gambaran bahwa untuk 2 bulan ini, Desember dan Januari, insya Allah kita dibantu oleh penggunaan dana kontingensi akan diperbaiki jaringan irigasi. Ya. Berdasarkan usul kami adalah 460.000 hektar. Dan kita akan lakukan percepatan optimasi lahan. Jadi yang pertama adalah jaringan irigasi yang akan kita perbaiki. Dan masalah koordinasi yang selama ini selalu menjadi kendala. Dan sekarang Kementerian PU pun sekarang sudah mengikuti mana tersier yang ada yang akan diperbaiki. Ya, karena kami bertanggung jawab di tersier dan PU disipliner dan sekunder. Dan ini kelihatannya sudah kuat.
Dan satu hal yang menarik barangkali bahwa berbagai peraturan ya, yang selama ini selalu menjadi terkendala ya, dengan rambu-rambu yang sangat rigid, kelihatannya mulai akan cair. Sebagai contoh untuk permasalahan pupuk dan benih itu, sekarang saat ini sudah perpresnya sudah tertanggung oleh Bapak Presiden dalam tempo tidak lama, sehingga dapat tunjukkan langsung. Yang kedua adalah masalah tadi sudah disampaikan juga masalah perbenihan. Ya, jadi benih ini juga ya, akan ada lebih fleksibel. Ya. Benih akan dapat segera langsung masuk ke lapangan. Tidak harus menunggu tender dan sebagainya. Nanti gagal tender ulang lagi ya. Sehingga subsidi benih masih akan tetap bertahan. Dan ini ada wacana nanti akan lebih didesentralisasi, tidak harus dari pusat. Jadi wacana sedang kita bangun. Kami akan banyak tidak hanya asisten untuk pengolahan, tapi justru akan masuk juga masalah pasca panen. Tadi banyak disinggung masalah bagaimana kehilangan hasil. Adanya otonomi daerah, tidak semua provinsi atau kabupaten memberikan perhatian yang sama akan pentingnya pemiluhan. Ini yang menjadi sehingga proses pendampingan agak tersendat. Berapa gubernur, di sini juga ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, yang sudah memang juga mengangkat penyuluh-penyuluh ya berdasarkan melalui APBD-nya dan THR, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh, dan ini sangat menolongkan. Nah itu ada faktor-faktor lain ya seperti masalah kelembagaan dan sebagainya ya. Nah kami harapkan nanti sinergi dengan kementerian-kementerian memang yang menangani, karena kami jangan sisi produksi, tadi kelembagaan dalam membentukkan lembaga-lembaga berbadan hukum yang ada di daerah yang dia di bawah. Ini saya pikir kita harus sinergi nanti dengan Kementerian Koperasi. Hal ini yang barangkali Pak Polri, Pak Moderator ya, yang bisa nanti dalam waktu yang singkat ya. Nanti untuk penjelasan lebih rinci nanti bisa di dalam nanti diskusi. Terima kasih. Dr. Winnie, kalau boleh lebih satu pertanyaan saja, Dr. Winnie. Dari 10 provinsi yang ada di sini, yang menjadi tulang punggung dari kementerian untuk mencapai swasembada dalam 3 tahun, provinsi mana yang perlu mulai bersiap-siap? Yang Jawa ini tetap menjadi andalan kami Pak, dengan tulang punggungnya tentu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu tulang punggung. Tetapi dalam prioritas ini 14 provinsi yang masuk ya, masuk Lampung, Jawa juga Sulsel ya, dalam kita tidak masuk di sini. Ya. NTB juga masuk dalam prioritas yang memang akan mendapat perhatian sangat besar. Terima kasih Dr. Winnie. Wisata Provinsi Bali, kita berikan aplaus kepada mereka berdua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali. Yang berikut adalah mohon diberikan perhatian kepada yang paparan ini karena ini sangat penting sekali buat kita, yaitu nanti akan diberikan penjelasan yang terkait dengan program prioritas Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama, dan itu akan disampaikan oleh tenaga ahli dari Sekretariat MPU. Kami silakan kepada Pak Suwarno. Terima kasih pimpinan sidang. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Terus terang setelah mendengar tadi paparan dari beliau-beliau dari Menko, dari Gubernur, rasanya memang tambah banyak yang mesti kita pikirkan dulu. Artinya ternyata permasalahan kita mulai dari hulu sampai hilir. Tapi bukan berarti masalah itu tidak bisa diselesaikan. Asal kita tahu, asal kita bisa mengidentifikasi mana dulu prioritas utama. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan ini hasil pemikiran kita bersama. Jadi dari serangkaian rapat-rapat yang sudah kita lakukan, maka kita mencoba menyusun sebuah pola baru. Jadi ini adalah hasil serangkaian proses yang kita lakukan. Dan saya juga mohon izin Pak Pimpinan, saya lebih nyaman kalau saya dibawa aja. Supaya lebih plus.
Baik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang model penyusunan rencana program kerja kita yang ke depan. Karena ini disusun berdasarkan pengalaman kita selama hampir 14 tahun. Yes. Ya, barangkali ini sekedar untuk santapan rohani. Maka kita tidak boleh melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi kalau kita ingin MPU ini menjadi salah satu pelopor perubahan, maka kita harus berubah. Ini ada nasihat berikutnya. Jadi kalau kita merubah nothing, maka nothing will. Kalau kita nggak merubah sesuatu, ya nggak akan berubah. Kita masuk ke konten kita. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana program prioritas nanti dibentuk untuk tahun 2016-2020, izinkan saya menyampaikan flashback dulu mitra praja utama ini, bahwa sejak dicanangkan tahun 2001 sampai sekarang 2014, kita sudah mempunyai 3 kali periode 5 tahunan yang akan diakhiri tahun 2015. Belum ada program prioritas. Jadi program-program itu bersifat spontan. Ada kedaulatan pangan di 10 provinsi. Jadi kita berharap nanti adanya satu gayung bersambut antara apa yang menjadi persoalan di persoalan di 10 provinsi ini dengan apa yang menjadi kebijakan di pemerintah pusat. Jadi sebabnya kita meminta atau meminta kepada Pak Menko Perekonomian sebagai yang ditunjuk oleh pemerintah pusat lah untuk membuka 10 ini. 10 provinsi yang dimaksud mana aja, Pak? Lampung, provinsi se-Jawa, Bali, NTT, NTB. Kenapa mitra pajak utama itu di forum ini? Maksudnya di wilayah 10 provinsi itu? Maksudnya ya, ada dua apa? ceritanya. Sebenarnya ada sejarahnya, itu yang mesti dilihat, ada catatan sejarahnya sih. Okay. Pertama dulu namanya Dwi Praja tahun 80 berapa ya? 9 atau berapa kita antara dulu Gubernur DKI dengan Jawa Barat, Dwi Praja. Terus lihat lagi, masuk ke Jawa Tengah, jadi Tri Praja, terus sampai Sat Praja, ternyata masih ada yang masuk yang lainnya. Bali, NTT, NTB, maka dibuatlah menjadi mitra praja utama gitu. Awalnya Dwi Praja baru mitra praja. Ya, Dwi Praja, Tri Praja, sampai dengan Sat Praja. Terakhir sekarang mitra praja. Jadi kalaupun ada yang mau masuk kemari, kita nggak berubah nama lagi gitu. Sekarang itu kepentingan bagi DKI selaku ibu kota negara apa dengan forum ini? DKI Jakarta salah satunya kalau dalam konteks kedaulatan pangan kan kita butuh contohnya pasokan daging, ya kan, dari NTT, dari NTB, dari Bali, dari Lampung, gitu kan. Itu hanya persoalan kedaulatan. Selebihnya kan cukup banyak sebenarnya. Persoalan trafficking, ya kan, perdagangan, dan banyak sekali. Ya, karena dulu kita bagi dalam bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada infrastruktur, lingkungan hidup, ada juga bidang ada 4 bidang tuh, saya lupa. Nah sekarang kita rubah itu polanya. Sekarang kita lebih kepada isu. Apa yang menjadi isu? Jadi semua bidang itu melebur. Begitu kita bicara isunya X, maka lintas bidang jadi kita nggak bicara bidang lagi. Itu akan lebih efektif kelihatannya karena diprogramkan secara bersama untuk mengatasi masalah yang sama. Hadir dalam pertemuan sekarang perwakilan dari berapa provinsi, Pak? 10. Semuanya? Semua ya. Cuman kepala daerahnya nggak semuanya hadir ya? Kepala daerah itu nggak semua memang. Gubernur, ada DKI, kemudian Gubernur NTT,
Walaupun NTT tadi udah pamit lebih dulu, tapi sudah hadir juga. Gubernur DKI, kemudian NTT. Banten, ya kan? Banten PLT Gubernur. Pelaksana tugas gubernur kan? Ya, oke. Terus Banten, Lampung. Itu gubernur ya? Gubernur ya, Lampung hadir gubernur. Iya. Kemudian yang gubernur lagi DKI. Ya, udah Pak. Sudah. Kemudian Jawa Barat wakil gubernur ya? Wakil gubernur. DIY wakil gubernur. Oh ya? Iya, terus kemudian apa lagi ya? Jawa Timur itu yang hadir asisten pemerintahannya, jadi dia mewakili karena gubernurnya kalau nggak salah ada kegiatan hari ini, saya nggak tahu kalau dia tahu. Oke. NTB wakil gubernur, NTT gubernur. Pertemuan ini Pak, selain isu kedaulatan pangan, sesuai dengan tema kita itu isunya. Itu ya. Nah, selebihnya kita akan membuat, tadi saya pimpin di sini untuk membahas bagaimana kita nanti membuat program untuk prioritas 2016-2020. Yeah. Kenapa tidak dirintis Pak program bagaimana menumbuhkan kota-kota metropolitan seperti Jakarta gitu. Jadi ini terkait dengan urbanisasi ya, isu urbanisasi jadi dibahas serius. Jadi agar urbanisasi ini bisa dikendalikan, maka dibutuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang justru disampaikan oleh Pak Gubernur DKI kan. Terus? Nah, jadi diharapkan nanti justru bagaimana kita bisa kuatkan kerjasamanya di 10 provinsi, antara lain yang tadi kalau perlu di DKI ini ya memang sudah tidak lagi, mungkin pabrik sudah bergeser lah kemana gitu ya. Terus kemudian terkait dengan pemotongan hewan kan lebih ke sekitaran DKI, mungkin di Jawa Barat dan Jawa Tengah di mana gitu, tidak lagi di DKI namanya. RPH maksudnya, kalau potong pribadi kan lain masalah. Iya. Kayak gitu, itu kan bagian daripada kesepakatan di MPU. Pemotongan hewan ternak. Belum lagi persoalan yang penanganan masalah kesehatan gitu kan, yang wabah dan sebagainya. Banyak sebetulnya programnya. Oke. Artinya kan semangatnya dengan mengatasi persoalan-persoalan yang Bapak sebut tadi, muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga orang berpikir ulang untuk ke Jakarta. Bahkan kan salah satu yang diharapkan nanti ada pusat logistik daerah sebenarnya. Maksudnya? Pusat logistik daerah, umumnya sekarang di mana? Mungkin di Lampung. Lampung untuk apa pusat logistiknya? Jadi keunggulan masing-masing nanti diharapkan. Jadi tidak lagi kalau sampaikan Pak Gubernur tadi kan, tidak lagi ada persaingan. Nggak usah bersaing lah DKI dengan Jawa Barat atau Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Kita sepakati saja mana yang memproduk unggulan kita support gitu. DKI mendukung atau mensupport adanya pusat sesuai logistik dengan daerah. komitmen daerah seperti itu. Pusat logistik daerah. Jadi tidak lagi ada persaingan di antara 10 provinsi tanda kutip ya. Nah, sebaiknya sepakati ya apa keunggulan masing-masing gitu, kita support sama-sama. Iya. Kalau kita bicara ketahanan pangan, ya bisa aja impor akhirnya kan. Tapi kalau kedaulatan pangan itu maknanya kita yang Oke. itu perbedaan yang paling mendasar. Makanya Terus ini sampai kapan Pak pertemuannya Pak? hari ini dan besok sebetulnya selesai. Hari ini nanti ada pameran produk juga di sana kan. Oh iya. Sama selesai KHL. Yang ngajuin KHL siapa? KHL direvisi saya sesuai janji. 2012 kenapa saya naik 43%? Karena KHL. 2013 kenapa nggak naik? Ya KHL. Saya konsisten kok. Malah tahun ini saya ngajarin mereka. Saya setujuin misalnya jumlah aqua ditambah, dari hitungan tepung terigu diganti jadi mie instan. Saya penuhin, saya naikin. Jadi yang ngajarin kualitas itu siapa? Saya ngajarin buruh. Pak izin Pak, tadi Pak terkait pertemuan tadi Pak, gimana Pak rumusannya Pak? Kita udah sepakat, kita punya konglomerat kan, kalau 10 provinsi. Kayaknya PDIP yakin banget Pak mau memilih. Ya, nanti kita pikirin lah. Pak paling dekat mau ke mana? Mau ke provinsi? Ya, itu sama udah Lampung, oke. NTT Lampung pasti, Banten, Jabar pasti. Beda-beda ya. NTT juga kita mau beli. Daerah beda-beda ya pusat logistiknya. Pak, Lampung gimana Pak? Sorry ya Pak. Dia nanti awal-awal ngomong soal apa? Kampret semua.